Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Robby di channel Visualogic Stuff. Di video kali ini kita akan membahas produk terbaru dari Popres. Ini dia Popres Top Secret GT300 Supra. Produk ini baru rilis di akhir Maret 2025. Nah, seperti apa produknya? Kita akan lihat, tapi sebelumnya kita lihat dulu packagingnya. Untuk packaging sendiri, Popres menggunakan box reguler seperti ini, dan di bagian depan di sini ada ilustrasi dari mobilnya. Lalu di bagian samping seperti ini, di bagian belakang seperti ini dia udah license teman-teman ya. Jadi ada official license-nya di sini, dan di bagian bawahnya di sini ada tulisan PR64 nomor 229. Jadi seperti itu ya untuk packagingnya. Langsung aja kita bongkar diecast-nya. Nah, ini dia diecast-nya yang udah saya buka dari kemasannya. Di bagian dalam ada bubble untuk melindungi diecast-nya. Kita buka dulu. Pada saat waktu PO banyak banget yang ngebook item ini teman-teman ya. Dan memang ternyata diecast-nya saya lihat ganteng nih. Apalagi ini harganya cuma 220.000 kalau nggak salah ya waktu PO itu. Sekarang kita akan lihat dulu sekilas. Semoga saya nggak dapet yang defect atau den ya teman-teman. Kita lihat sebelah sini kayaknya aman. Di bagian depannya juga aman. Oh, ternyata nih ada perbedaan ya. Kalau yang di artwork-nya tadi saya lihat, di artwork-nya itu dia nggak ada plat nomor, sedangkan di diecast-nya tuh ada plat nomornya tuh teman-teman. Ini mungkin masalah approval ya. Jadi sama Popres ya terpaksa dimasukkan. Nah, untuk bagian samping kirinya seperti ini aman kayaknya ya. Di bagian sini juga aman. Saya nggak dapat yang den. Jadi langsung aja kita lihat detailnya sekarang. Nah, seperti biasa kita akan bahas dari bagian wingnya dulu. Untuk wingnya ini part terpisah dan dia plastik. Lalu juga dia dikasih motif carbon fiber seperti ini. Ini cakep banget. Untuk motif carbon fibernya itu nggak terlalu gede-gede ya. Jadi kelihatan masih oke lah ya. Lalu di bawahnya kita bisa lihat kaca belakang yang gede dan lebar banget tuh teman-teman. Di situ juga ada list hitam yang membuat diecast ini kelihatan lebih real. Dan di bagian sini ada wipernya juga tuh. Cakep banget ya. Lalu selain itu di sini ada logo Top Secret, logo GT300 dan logo Top Secret Japan nih di bagian sebelah sini. Nah, untuk warna garasinya ini dia warna gold, sebody-body ya warna goldnya. Untuk finishingnya sih oke lah ya. Harga 220.000 masih oke, walaupun belum mirror effect. Dan untuk catnya sendiri saya lihat sih aman ya. Ini bagus banget dan nggak terlalu tebal juga. Jadi seperti itu untuk bagian belakangnya. Sekarang kita akan lihat bagian depannya. Nah, untuk bagian depannya seperti ini teman-teman. Bisa kalian lihat untuk bagian atapnya ini mengkilat-mengkilat banget, tapi belum mirror effect sih ya. Untuk list-listnya juga kelihatan jelas dan catnya juga nggak terlalu tebal dan bagus nih untuk finishingnya. Lalu di bagian kaca depan dia menggunakan mica sama dengan kaca belakangnya, dan di bagian sini ada logo Top Secret dengan background warna biru dan logonya warna gold. Ini tulisan Top Secretnya kelihatan banget tuh teman-teman. Nggak ada yang bleber-bleber ya, rapih banget gitu dengan harga segini. Dan di bawahnya juga ada tulisan kecil. Di sini ada topsecretjapan.com. Ini juga walaupun kecil dia bisa tercetak jelas gitu. Ini good job banget buat Popres. Dan di bagian bawah di sini nggak lupa ada wiper ya teman-teman. Ini wipernya cukup bagus. Di bagian sininya juga ada untuk talang airnya ya, seperti itu. Dan di bagian interior bisa kita lihat ada tachometer di bagian sebelah sini. Ini bagus banget tuh ya untuk interiornya. Dan tentunya dia setir kanan teman-teman. Lalu juga di bagian interior bisa kita lihat ada dua kursi bucket seat warna gold. Nah, bisa kalian lihat seperti itu. Lalu di kiri kanan bisa kita lihat ada spion teman-teman ya. Spionnya seperti itu, dan ini ada reflektornya harusnya ya. Oh, nggak ada ternyata. Yang ini nggak ada reflektornya. Dan kita lihat bagian kap mesinnya. Nah, ini spesial banget untuk kap mesinnya karena dia bisa dibuka teman-teman ya. Di sini juga bisa kita intip tuh. Ada bolong untuk kap mesinnya ini. Ini bolongnya beneran ya teman-teman. Dan bisa kita lihat sekilas tuh ada engine bay-nya ngintip seperti itu. Lalu juga di sini ada logo Top Secret. Dan untuk lekukan-lekukan di kap mesinnya ini lumayan detail juga, yang menandakan catnya nggak ketebalan juga teman-teman ya. Ini bagus banget. Lalu di bagian bawah di sini ada klip juga ya. Klipnya nih ada dua warna silver, cuman sayangnya itu dikal doang. Lalu di bagian bawahnya lagi di sini ada lampu. Lampunya dikasih warna smoke black ya. Dan di bagian dalamnya juga saya lihat sekilas ada detailnya tuh. Kelihatan sama kalian? Di kanannya juga sama ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita akan lihat untuk kap mesinnya apakah bagus bagian dalamnya. Nah, sekarang saya akan membuka kap mesinnya menggunakan glue tack seperti ini. Kita tarik pelan-pelan. Kenapa membal gitu? Nah, buka segini aja kali ya. Nah, itu bisa kebuka dan cakep banget teman-teman. Di situ kita bisa lihat ada beberapa part yang dikasih warna ya, seperti yang bagian sini ada warna ungu, dan di bagian sini juga ada warna biru, di bagian sini ada warna gold juga. Wah, detailnya ini bagus banget ya. Di situ juga kalian bisa lihat ada strut bar warna silver ya. Dan di sini juga ada logo kecil yang kelihatan jelas banget tulisan Top Secret ya. Ini walaupun kecil tetap kelihatan itu susah teman-teman ya. Dan Popres mengeksekusinya dengan baik
baik ini teman-teman untuk castingan kali ini. Oke, kita tutup dulu, dan di bagian bawah bisa kita lihat ada plat nomor teman-teman yang sebelumnya harusnya nggak ada tapi di sini jadi ada gitu ya. Di bagian sini juga ada intercoolernya seperti itu. Nah, di kiri kanan di sini juga ada bolong teman-teman, cuman dia nggak bolong sampai ke dalam ya. Lalu di bagian sini ada lampu juga teman-teman ya. Nih di sini juga ada lampu dan dia dari Mika. Untuk detailnya juga lumayan detail, bagian dalamnya dikasih detail lain tuh. Nah, untuk bagian depannya seperti itu, cakep banget. Sekarang kita akan lihat bagian samping kirinya nih. Nah, untuk samping kirinya seperti ini teman-teman, dia masih cakep juga ya, dan beberapa tulisan kecilnya juga saya lihat tadi lumayan detail. Nah, sekarang kita akan lihat dulu detailnya. Untuk detail bagian sebelah sini ada tutup tangkinya juga. Di sini juga ada logo ORC atau Ogura Racing Clutch, dan di bagian sini ada repeat kecil. Dia masih kelihatan jelas karena catnya juga berarti bagus, nggak terlalu tebal sampai ke bagian sebelah sini teman-teman, bagian over fendernya. Lalu juga di sini ada handle pintunya tercetak jelas juga, dan dia nggak terlalu kecil gitu ya, jadi kelihatan banget. Untuk bagian kaca-kacanya dia ada listnya juga, dan di bagian sini juga ada roll bar teman-teman, bisa kalian lihat warna gold ya, seperti itu. Di bagian sini ada spionnya sayangnya nggak ada reflektornya untuk yang castingan ini ya. Dan di bagian bawah di sini ada logo Top Secret GT300, lalu juga ada tulisan Power of G-Ready, dan di bagian sini ada logo Takata. Untuk side skirtnya lumayan oke juga ya, side skirtnya dia cetakannya masih jelas juga. Di bagian sini juga ada banyak logo ya, seperti itu. Di bagian sini ada logo race. Nah, untuk rodanya sendiri di bagian depan dan belakang itu sama teman-teman. Sayangnya di Poprace ini dia belum ada kalipernya aja, tapi untuk cat-catnya dan juga lipsnya warna silver ini cakep banget, jadi menurut saya masih oke lah ya. Dan dia juga rolling tuh, nih rollingnya lancar juga, yaitu kompensasinya teman-teman mungkin ya. Oke, sekarang kita akan lihat bagian belakangnya ya. Nah, untuk bagian belakangnya seperti ini teman-teman, kelihatan ikonik banget ya Supra tuh, terutama di bagian lampu belakangnya ini. Cuman sayangnya untuk detail lampunya ini dia hanya dicat, lalu atasnya dikasih Mika akrilik seperti itu. Lalu di bagian sini juga ada handle bagasi, bisa kalian lihat, dan di bagian sini ada klip-klipnya juga. Di bagian plat nomor di sini ada tulisan Top Secret juga ya, tapi nggak ada plat nomornya. Lalu di sini juga ada detail rivet seperti ini, di sini juga sama, dan ini bagus berarti ya, catnya nggak ketebelan sehingga detail bolong-bolongnya masih kelihatan. Lalu di bagian sini ada exhaustnya dia part terpisah dari plastik juga, dan dia lumayan bolong ya teman-teman. Ini dikasih bolong, ini bolong walaupun gak sampai mentok gitu ya bolongnya, cuma setengahnya kalau saya rasain. Dan di bagian bawah di sini ada diffusernya dari plastik dan dia part terpisah teman-teman. Dan ini juga diffusernya yang bikin sulit nanti kalau ganti ban teman-teman. Nanti saya liatin kenapanya. Nah, seperti itu untuk bagian belakangnya overall bagus. Sekarang kita akan lihat bagian samping kirinya. Nah, untuk bagian samping kirinya lagi bisa kalian lihat di sini nggak ada perbedaan yang berarti, cuman di sini ada detail lain nih. Ini kayaknya tuh knalpot gitu ya. Tapi overall sama ya dengan bagian sebelah sini untuk detail-detail decalnya atau tamponya. Jadi kita akan bahas bagian base-nya sekarang. Nah, untuk base-nya sendiri seperti ini. Di sini nggak ada tulisan Toyota-nya saya lihat ya, cuman ada tulisan Poprace gitu ya. Cuman ada tulisan Poprace doang di sebelah sini. Untuk detail bagian bawahnya ya cakep banget tuh ya. Dan dia ini besi untuk detailnya. Sedangkan untuk diffusernya sendiri dia plastik teman-teman. Nah, itu seperti itu ya. Dan di bagian sini untuk penguncinya dia ada 2 baut, lalu 1 baut lagi di sebelah sini teman-teman. Iya, harusnya tuh di sebelah sini ya. Jadi bagi kalian yang mau custom velg, ini tuh harus dibuka dulu dan dikasih aseton biar terlepas ya. Jadi jangan dipaksa, kalau dipaksa nanti akan patah ya penguncinya. Lalu untuk rodanya sendiri dia ada alurnya seperti ini, dan dia rolling. Nah, untuk bagian belakang juga ada alurnya dan dia rolling juga. Nah, sekarang kita akan tes ini rollingnya selancar apa, apakah bisa dimainin di track gitu ya. Nah, seperti yang kalian lihat untuk rollingnya lancar banget ya, smooth like a butter gitu ya kalau orang-orang bilang. Jadi bisa kalian mainin di track, tapi kalau buat saya sih ini buat dipajang aja atau di foto-foto gitu ya. Sayang banget kalau misalkan nanti ada part yang patah atau rusak. Nah, jadi kesimpulannya gimana untuk Supra GT300 dari Poprace ini? Apakah worth it buat dikoleksi? Buat kalian yang sukanya stok gitu ya, nggak usah diganti-ganti di custom gitu ya, ini cocok banget gitu ya. Dia punya detail engine yang bagus banget walaupun nggak di custom, dan dia rolling juga. Buat kalian yang suka rolling gitu ya, dengan harga 220.000 menurut saya worth it sih ya. Kalau kalian beli di marketplace mungkin ya naik dikit 10% gitu ya. Jadi ya seperti itu, worth it banget buat dikoleksi. Nanti saya cantumin linknya juga di kolom komentar kalau kalian mau. Dan saya juga PO yang versi Ino 64 nya nih. Nah, gimana kalau kita bandingin dengan versi yang Ino nya, karena harganya juga nggak terlalu beda jauh ya. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom
kolom komentar. Dan kalau kalian mau kasih saya saran dan masukan, sangat-sangat dipersilahkan, tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang suka diecast JDM, terutama Toyota Supra ini, karena ini menurut saya worth it banget. Bantu saya juga subscribe channel ini biar channel ini makin berkembang, dan follow Instagram saya untuk update-update diecast terkini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Heng.